Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Rayon 5 diberkati Tuhan. GBI Jaka Sampurna diberkati Tuhan. Saat hari ini kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendekat kepada Tuhan, menikmati hadiratnya. Saya percaya pagi ini seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada mengalami lawatan Tuhan, mengalami sukacitanya Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, biar saat ini Tuhan, hadirat-Mu melawat kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Kami sembah. Kami rindu menghampiri tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang kudus, yang layak disembah. Biar seluruh umat-Mu datang
datang menghampirimu, berhiaskan kekudusan. Puji namamu Tuhan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Masuk dengan Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Oh, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, kami sembahkan Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Katakan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Allah yang kudus. Haleluya. Udara bayar apa Kau yang layak disembah. Ora bayar Engkau kudus Tuhan, Engkau Allah yang kami hampir katamu menyembahmu, Allah semesta, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan buka hatimu. Mari tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bersama-sama katakan kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, Haleluya. Sebab tiada yang seperti Tuhan, katakan yes. Kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat, amin. Saudara percaya, kita sepakat hari ini kita menyembah, memuji Allah kita yang perkasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Bersukacitalah, menari bagi Tuhan. Haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau. Sama-sama kita katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu. Sama-sama kita melompat sebagai Tuhan. Come on, jump, jump, jump. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman, oh, kami aman Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Go! Hey! Haleluya. Oh. Mari yang di rumah sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan Yesus. Beri kekuatan. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, oh, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh Tuhan, kami aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu. Bukan aman. Bukan aman. Oh, bukan aman di dalam-Mu. Haleluya.
surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Yeah. Na 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 oh. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan dia kota. Oh, oh, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, sama-sama melompat. Yang terbaik di bumi di surga. Haleluya, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Na 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 na. Oh, Tuhanku menara, katakan dia kota. Yes, Yesus namanya perkasa, dia Bapa yang kekal. Gunung batu yeah, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita sama-sama percaya hanya nama-nama Yesus, saudara, jadi perlindungan saudara dan saya dan kekuatan kita. Amin. Imani itu, percayakan semua hidupmu pada Tuhan, maka saudara akan dimerdekakan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, nama di atas segala nama. Nama siapa? Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas, oh, nama Yesus Tuhan yang membebaskan kami. Come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu.
kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca Pentakosta ketiga. Arti Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pencurahan Roh-Mu terus terjadi bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Roh-Mu yang senantiasa ada bagi kami Tuhan. Roh-Mu yang senantiasa hidup bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang Bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3 ayat 11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bala bala
Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, Yesus baik. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Jesus. Yes, Lord. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Sama-sama kita katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, curahkan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru atas setiap kami Tuhan. Di mana saja kami boleh berada, umat-Mu Tuhan, jemaat di rumah-rumah, di tempat-tempat yang lain Tuhan. Ketika mereka boleh bersama-sama saat beribadah Tuhan, bersama-sama Tuhan, mereka boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamahan-Mu turun atas setiap pribadi kami. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, miskin diperkaya, hingga ada jalan dibukakan jalan yang baru. Dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Urapan yang baru turun atas kami semua Tuhan. Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan melalui mulut bibir dari hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan. Darah Yesus sucikan hamba-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Panggil Yesus. 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 Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara yang kita kasihi dan Tuhan sayangi. Ya, hari ini kita ada bersama-sama beribadah kembali bersama-sama di rumah masing-masing. Ya, kita belum bisa beribadah di gereja, ya, tapi kita percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan dimanapun kita ada. Ya, saya percaya Tuhan menjangkau setiap Bapak Ibu teman-teman semua yang dimanapun kau berada hari ini di rumah-rumah. Hari ini saya mau membawa satu tema firman Tuhan yang berkata Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya. Saya percaya Tuhan selalu tepat janji buat saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Ya, dia tidak pernah ingkar janji. Ya, selalu dia akan tepati janjinya. Ya, tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Kita sabar, kita berdoa, waktu Tuhan yang baik buat kita semua terima. Tepat pada waktunya. Tapi kasih Tuhan kita sedang masuk di dalam satu era tahun 2020
adalah tahun dimensi yang baru. Ya, saya percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya. Umat Tuhan di tahun dimensi yang baru ini. Ya, tiba-tiba ketika kita masuk tahun 2020, tiba-tiba terjadi peristiwa yang hari-hari ini kita rasakan. Ya, ada sesuatu yang sangat dahsyat, ya, yang mengakibatkan banyak orang yang sakit dan meninggal dunia. Karena apa? Karena virus corona, COVID-19. Memakan banyak korban jiwa, saudara. Ya, saya katakan ini sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang Tuhan kerjakan di dimensi yang baru ini memang kita tahu. Ya, ada maksud Tuhan tentunya dengan hal yang seperti demikian. Saudara dan saya hari ini sedang masuk satu era yang dibaharui dalam segala hal. Nah, hari-hari ini kita masuk di bulan Juli ini, kita masuk, ya kalau kita dengar adalah masuk era new normal. Wow, ya kalau saya katakan abnormal ini saudara. Abnormal, ya. Kita semua harus bersih-bersih lagi, harus pakai masker kemana-mana, ya. Pokoknya harus jaga protokol kesehatan supaya tidak terjadi penularan, ya kan. New normal, saudara. Jadi saya pikir-pikir kita lahir kan tanpa masker ya. Tapi sekarang kita harus pakai masker, kan abnormal gitu saudara. Ya, kita berdoalah hari-hari ini supaya ini semua selesai. Ya. Amin. Ya, saya percaya itu adalah janji Tuhan buat semua kita akan mengalami yang lebih baik. Buat saudara saya mengalami sesuatu yang baik. Ya, Tuhan gak pernah ingkar janji. Doa saudara saya betul-betul ada kuasa. Tuhan mau nyatakan hari-hari ini. Tapi memang inilah masa di mana Tuhan saya katakan ingin membuat sesuatu yang baru. Dia rubah segala sesuatunya, diatur segala sesuatunya. Saya katakan meriset ulang. Tuhan riset ulang semuanya. Ditata ulang. Ya, manusia semua di muka bumi, keadaan muka bumi ini semuanya direset ulang. Akan ada pada perubahan yang besar-besaran. Perubahan dalam arti rohani saya lihat adalah satu pemurnian. Dimurnikan. Gereja Tuhan dimurnikan. Anak-anak Tuhan saudara dimurnikan. Saya dimurnikan, kita semua sedang dimurnikan. Saudara tangkap itu sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Pemurnian segala sesuatu. Ya, ya. Saudara saya mengalami semua ini untuk apa? Supaya kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Lebih benar, lebih kudus. Ya, menjalani kehidupan ini lebih lagi daripada waktu-waktu yang lalu. Nah, inilah yang Tuhan mau kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 9 katakan begini. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau Tuhan pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seperti Tuhan sedang menghakimi bumi ini ya. Untuk apa? Supaya Anda dan saya manusia di bumi ini belajar apa yang benar. Ya saya katakan tadi saudara. Ya. Saya rasakan kejadian ini saya percaya adalah seizin Tuhan. Amin. Tanpa seizin Tuhan gak akan terjadi semua ini. Kadang-kadang kita berdoa Tuhan kenapa bisa terjadi seperti ini. Saya berdoa Tuhan ampunilah kami. Kalau ada kesalahan kami, dosa-dosa kami, ampuni kami. Ampuni juga umat manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, kita merendahkan diri. Kita minta belas kasihan Tuhan. Gak kebayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan kalau ini terus bertahun-tahun kejadiannya bagaimana kita. Misalnya tidak selesai-selesai, bagaimana kita mau bekerja, bagaimana anak-anak yang mau sekolah, bagaimana anak-anak yang mau kuliah, bagaimana semua harus jaga jarak. Gak bisa berdekatan, takut penularan terjadi. Kita hidup dengan kewaspadaan, ketakutan, kecemasan. Saudara. Gak nyaman segala sesuatunya, bagaimana saudara? Kalau ini misalnya Tuhan izinkan lebih lama lagi, gak selesai-selesai saudara. Saya rasa ini buat kita betul-betul menjadi sesuatu yang sulit dan susah buat kita semua buat kita semua saudara. Maka kita harus betul-betul bertobat, datang kepada Tuhan.
Ya. Nah, janji Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ya. Tuhan berikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Saya percaya kalau Tuhan memberikan pengharapan di hari esok, pasti Tuhan akan selesaikan semua ini. Menjadi lebih baik lagi, kembali baik. Ya. Yang pertama, saudara, penggenapan dari janji Allah dikatakan adalah melalui rancangannya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Ya. Katakan masa depan saya penuh pengharapan. Haleluya. Ya, kamu juga. Ya. Itu janji Tuhan, saudara. Berapapun usiamu hari ini, kalau engkau masih hidup dan bernafas, engkau punya masa depan. Dan Tuhan katakan masa depanmu penuh pengharapan. Katakan amin. Ya, itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu pasti terjadi. Katakan yes. Ya, amin. Ya, karena Tuhan yang berjanji, saudara. Mengenai janji Tuhan yang kedua adalah melalui bangsa Israel. Di dalam Yosua 21 ayat 45 katakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dahsyat ya. Ketika Yosua membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, ada banyak janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Wah, saya pas baca ayat itu, saudara, dikatakan di sini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Semuanya terpenuhi. Wah, saya bilang memang. Kalau Anda dan saya berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguh hari-hari ini, melihat kondisi seperti ini, saya percaya tetap janji Tuhan akan tolong kita, pasti akan Tuhan tolong. Ya, masa depan penuh pengharapan, tetap masa depan saudara dan saya penuh pengharapan. Semua yang Tuhan penuhi. Ya. Yang ketiga adalah melalui apa? Melalui tanda, saudara. Yesaya 38 ayat 7 katakan, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Wow. Ya. Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa ketika Raja Hizkia dikatakan akan meninggal, akan mati, saudara. Hizkia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan dia umur yang panjang, sembuhkan, pulihkan dia. Hizkia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Hizkia ditambah umurnya 15 tahun lagi. Saudara, COVID-19 mematikan, saudara. Jangan Bapak Ibu anggap enteng. Ya, walaupun udah ada dibukakan banyak tempat-tempat, ya, mall dibuka, tempat-tempat umum dibuka, saya lihat, wah, tempat kumpul-kumpul orang banyak mulai dibuka. Saudara dan saya juga jangan sembarangan, hati-hati. Itu artinya bukan artinya udah aman. Virus corona COVID-19 sudah selesai, belum, saudara. Ya. Belum, kita tetap harus pakai masker, kita tetap harus itu protokol kesehatan, kita harus jalani itu. Aturan-aturannya jaga bersih-bersih, jaga jarak, tetap harus jaga, saudara. Ya. Jangan kita lengah, kita jangan santai, kita berpikir udah selesai semua. Karena sudah dibuka tempat-tempat yang umum itu, belum, saudara. Ya, saudara tetap jaga, amin. Tetap pakai masker ya. Walaupun kita berdoa, tapi hal yang seperti ini tetap juga kita harus ikutin. Itu pun aturan itu harus kita jalanin, saudara. Doa, tapi aturan tetap harus jalanin, saudara. Supaya kita terhindar dari para bahaya, ya, penularan sakit penyakit COVID-19, saudara. Ya. Yang keempat adalah jelas melalui pertobatan. Kita terima janji Tuhan melalui pertobatan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, nggak ada cara lain Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, perjanjian lama, perjanjian baru, itu ceritanya tentang manusia semua yang ada di dalam dunia ini, saudara. Ya, ketika manusia ikut Tuhan, sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, apa yang janji Tuhan? Tuhan tolong dia, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan berkati dia. Ya. Ketika saya baca firman Tuhan tentang raja-raja Israel, ya, ketika raja-raja Israel, raja-raja Yehuda berjalan ikut dengan Tuhan, sungguh-sungguh diberkati. Di dalam kehidupan kerajaannya diberkati. Tetapi begitu dia berbalik kepada Tuhan yang benar, menyembah Allah yang lain, mati, susah, hukuman Tuhan turun atasnya. Bertobat, jadi benar, diberkati. Kuncinya itu saja, saudara, ikut Tuhan. Saudara saya harus sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh ikut aturan Tuhan, ikut perintah Tuhan, taat, setia. Kalau Anda dan saya mau diberkati Tuhan, hanya itu saja caranya. Tinggalkan Tuhan, mengalami kesukaran, kesulitan, penderitaan, kematian, saudara. Ikut Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan jaga, ya Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Itu aja, saudara. Sebetulnya ikut Tuhan, nggak ada yang susah. Ya, cuman kadang-kadang karena bandelnya itu, ya maka kita harus mengalami ini semua. COVID-19 Tuhan izinkan. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Kalau saudara masih hidup hari ini, Tuhan kasih izin. Ini artinya apa? Mari, Tuhan ingin Anda dan saya berbalik, bertobat kepada Tuhan. Jalan bersama dengan Dia. Berarti Tuhan masih baik buat Anda dan saya loh. Saya bersyukur sama Tuhan. Ya, kalau setiap hari masih pagi bangun tidur sehat, wah puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dikasih umur yang panjang dan sehat-sehat. Artinya ada kesempatan kita untuk melakukan lebih lagi. Sesuatu yang berguna. Yang boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Tapi kasih Tuhan, hargailah hidupmu hari-hari ini. Saya sering kali katakan kepada teman-teman, ya, bahwa satu langkah saudara dan saya ini adalah maut, kematian, saudara. Ketika saya katakan ini, saudara, dulu belum mengerti, saudara. Tetapi ketika kejadian COVID-19 ini, saudara, tambah ngerti, oh ya ternyata modelnya begini deh. Tiba-tiba orang mati di jalan, geletak. Kenapa? Kena virus corona katanya. Saudara mau bilang apa? Itu yang Tuhan katakan. Satu langkah Anda dan saya adalah maut, kematian, saudara. Maka setiap hari kalau doa Bapa kami ajarkan kita minta perlindungan darah Yesus. Setiap hari, jaga kami Tuhan, lindungi kami. Jauhkan kami dari yang jahat. Ya, Tuhan ada perisai kami, Mazmur 91. Terus kita katakan aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk. Inilah waktu yang betul-betul Tuhan sedang buat sesuatu yang baru buat Anda dan saya. Apa janji Tuhan? Akibat dari janji Tuhan apa, saudara? Yang pertama adalah berkat Tuhan bagi orang benar. Mazmur 112 ayat 2 berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Katakan amin. Ya. Saudara mau diberkati Tuhan, boleh angkat tangan yang mau diberkati Tuhan. Ya. Katakan jadilah benar. Katakan jadilah benar. Ya. Tuhan katakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amsal 10 ayat 6a katakan berkat ada di atas kepala orang benar. Ya. Amsal 10 ayat 25 katakan bila taufan melanda lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Mazmur 5 ayat 13 katakan sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya kalau kita lihat ayat-ayat begitu banyak kata-kata orang benar itu diberkati Tuhan, dilindungi, banyak sekali saudara di dalam Alkitab kita lihat.
Jadi intinya ketika Anda dan saya, saudara dan saya jadi orang benar, percayalah pasti ada berkat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Punya masa depan yang penuh pengharapan. Makanya jadilah benar. Ya. Yang kedua, ya, janji Tuhan adalah apa? Timbulnya ketidakraguan. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Ya. Kemanapun kau pergi dan berjalan. Walaupun dalam kondisi seperti begini. Percayalah tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Asal kita tetap berjalan dengan Tuhan. Amin. Ya, janji Tuhan ada dalam lindungan Tuhan. Ya. Yakobus 5 ayat 16b katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara, ketika Anda jadi orang benar, Anda berdoa, saya berdoa sebagai orang benar, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, hari ini saya sering mengajak jemaat Tuhan, ya, yuk setiap jam 9 malam nih kita sama-sama berdoa. Saya ingin mengajak semua jemaat, teman-teman semua yang ada, ya, yang kau menyaksikan, ya, kau beribadah saat ini, mari jam 9 malam, yuk sama-sama kita serentak rayon 5, cabang-cabang, ranting-ranting semua berdoa sama-sama, ya. Wah, saya pikir dahsyat sekali. Doa orang benar, satu orang benar aja dahsyat, apalagi banyak ini rayon 5 nih. Jemaat Tuhannya banyak, semua satu hati, orang-orang benar semua berdoa. Saya nggak ngebayangin Tuhan dahsyat banget ini hadiratmu Tuhan. Ketika orang-orang benar berdoa. Ya, ingat Bapak kasih Tuhan ketika Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Ya, melawan nabi-nabi Baal. Ya, berperang dia sendirian, saudara. Tapi dia nggak sendiri, ada Tuhan menyertai Nabi Elia. Nabi Elia sebagai orang benar, ya, menghadapi nabi-nabi Baal. Ya, ketika berdoa untuk minta api turun dari langit, ya, nabi-nabi Baal itu kan nggak bisa turunkan api dari langit kan. Tapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan turunkan api dari langit. Menyambar korban persembahan Elia. Beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Ya, dahsyat saudara. Ya, saya lihat peristiwa itu saudara, waduh, roh saya langsung menyala-nyala. Wih, Elia. Tapi yang luar biasa kan firman Tuhan katakan di dalam perjanjian baru itu, Elia itu manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya, manusia biasa. Mungkin kita berpikir Elia nih Superman kan. Sehingga dia bisa menurunkan api dari surga kan? Bukan. Alkitab menyatakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Saya pikir luar biasa, berarti saya pun bisa dong. Saudara pun bisa dong. Tapi syaratnya apa? Supaya bisa, harus jadi orang benar. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ya. Elia katakan hujan tidak turun 3,5 tahun. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Ketika dia mulai berdoa hujan turun. Hujan pun turun. Wah, dahsyat tuh. Ya, jadi kalau hari ini kita mulai berdoa pandemi COVID-19 selesai dalam nama Yesus. Selesai enggak? Amin? Amin? Percaya enggak? Percaya saudara, kita terus berdoa. Karena Tuhan mendengar doa saudara dan saya sebagai orang-orang yang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dengan darah Yesus. Ya, percaya Bapak Ibu. Ya, maka itu saya ajak kita semua doa sama-sama terus kita perangin supaya COVID-19 selesai. Ya, puji Tuhan kalau hari ini dengar-dengar ada berita vaksinnya udah mulai mau diketemukan ya saudara. Ada vaksinnya. Obat-obatannya gitu saudara. Ya kita terus berdoa biar Tuhan kasih tolong orang-orang pintar itu ya untuk bisa menemukan vaksin obat untuk virus corona ini, COVID-19 ini ditemukan. Kalau itu sudah dapat berarti dunia akan lebih aman lagi, lebih baik lagi.
kita semua lebih aman lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa janji Tuhan? Ya, ketiga adalah adanya perlindungan bagi orang benar. Ya. Di dalam Wahyu 3 ayat 10 sampai 13 katakan begini. Ayat 10 Wahyu 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga dan yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayo kasih Tuhan, kitab Wahyu ini kitab yang terakhir dalam Alkitab kita dicatat. Ya, dikatakan karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Tanda-tanda zaman kalau kita lihat hari-hari seperti ini kan, ya sepertinya Tuhan kan segera datang. Ya. Saudara, kadang-kadang kalau bicara khotbah tentang kedatangan Tuhan, jemaat suka katakan, wah pendetanya ini bicaranya horor, menakutkan. Ya, dianggapnya itu sesuatu yang mengada-ada, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi ini firman Tuhan loh, Tuhan ingatkan. Ya, tanda-tandanya udah semakin jelas, semakin jelas. Saudara. Kalau ini Tuhan terus kerjakan banyak hari-hari ini. Ya kalau keadaan pandemi COVID-19 ini sih sebetulnya sih lihat begini aja kita udah ngeri kan. Ini belum apa-apa saudara. Kalau Tuhan lakukan nanti lebih berat lagi, lebih lagi saudara. Wah saya nggak bisa bayangin saudara. Ya. Ini aja kita udah susah payah nih keadaan ini saudara. Sulit, susah. Ya. Tapi nanti akan ada perkara-perkara yang lebih lagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kenapa bisa menahan? Tuhan masih menahan nih, kenapa? Keadaan ini masih Tuhan belum datang. Karena Anda dan saya masih berdoa. Masih ada yang menahan. Ya, karena doa orang-orang kudus, doa Anda dan saya orang-orang benar. Masih ada yang menahan saudara. Nah, kalau nggak ada yang berdoa hari ini orang-orang benar, orang kudus, wah ini akan selesai. Yesus is coming soon, segera Yesus datang. Ya, antikris kan tanda-tandanya antikris udah mau muncul. Masih ada yang menahan, karena doa Anda dan saya orang-orang benar. Jadi untuk menerima janji-janji Tuhan, yang pertama adalah jadilah orang benar. Yang kedua, turutilah firman Tuhan. Ya, yang ketiga, tekun menantikan Tuhan. Yang keempat, dengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Anda dan saya. Kita dilatih untuk lebih dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ya, dengan cara apa dengar kata Tuhan? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar ya, apa kata Tuhan. Anda berdoa, Anda bicara kepada Tuhan, Anda baca Alkitab, firman Tuhan, Anda dengar apa kata Tuhan. Ya, Anda baca firman Tuhan, Anda dengar kata-kata Tuhan, itu kan kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Anda berdoa, Anda bicara sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ada di waktu yang akhir di hari-hari ini. Kalau saya katakan itu bicara injury time, waktu tambahan. Kita ada di waktu tambah, waktu yang akhir. Mari pergunakan baik-baik saudara. Ya. Saya katakan kalau waktu-waktu yang kita ada hari ini bagian dari janji Allah adalah ini waktu yang sedang dipersingkat. Ya. Waktu yang sudah dipersingkat. Di dalam Injil Matius 24 ayat 22 katakan begini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, orang-orang benar, waktu itu akan dipersingkat. Waktunya dipercepat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ada orang-orang benar, orang-orang pilihan. Maka waktu ini dipersingkat. Kenapa dipersingkat waktunya, saudara? Karena ke depan sana manusia akan semakin jahat. Akibatnya kita yang benar bisa tercemar. Kebayang nggak saudara? Saudara orang benar di sebuah kantor, Anda sendiri orang benar, teman-teman yang lain orang nggak benar, orang berdosa. Tahan nggak saudara di lingkungan orang-orang yang berdosa? Kita nggak akan tahan saudara, kita benar sendiri. Ya, yang lain orang berdosa semua. Kita diajak korupsi, namanya orang nggak benar kan diajak korupsi, gimana? Kalau nggak mau ikut korupsi, kita dikucilkan, kita dimusuhin. Kita bertahan tetap mau benar, lama-lama kita nggak tahan. Karena kita dikucilkan, dimusuhin, orang banyak saudara. Karena kita nggak betah di kantor itu kan. Kalau kita berharap prinsip kita jadi benar, lama-lama. Tapi kan bisa lemah juga. Waduh, lu sok kudus, lu sok benar lu. Ini duit, bagi. Nah kalau imannya lemah, ikut-ikut jadi nggak benar kan. Lama-lama akan ke sana saudara. Kalau lebih lama lagi kita ada di dalam kehidupan ini, orang semakin jahat. Orang benar lama-lama imannya bisa luntur juga saudara. Makanya saudara waktunya Tuhan ingin percepat. Supaya apa? Supaya masih ada yang diselamatkan. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah saudara lihat ya. Yang kedua adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ini yang membuat saya, buat kita semua bisa tahu bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saya baca aja dengan cepat nih. Yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Betul ya? Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari masa yang sukar atau masa yang mudah saudara? Kita lihat sendiri keadaan hari ini. Ini masa yang sukar. Ya. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Luar biasa kan. Tidak mempedulikan agama loh saudara. Ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Wow. Bayangin tuh keadaan manusia di akhir zaman. Kita lihat keadaan kita hari ini seperti apa nggak di sekeliling kita. Mewakili nggak kitab ini? Banyak kan? So tahu, ya, cinta uang, suka bohong, membual, hoax di mana-mana berita. Ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara lihat, benarnya di firman Tuhan sampaikan. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini belum dikatakan apa? Jauhilah mereka itu. Saudara, saya ada di sekitar orang-orang yang demikian saudara. Nah kalau nggak lama-lama kita hidup seperti itu, tahan enggak saudara? Kita nggak tahan loh saudara. Dengan orang-orang yang sekitar kita yang seperti itu demikian saudara. Ya. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Amin. Saudara udah jadi orang benar, jadi orang baik. Kalau bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Rusak juga akhirnya saudara. Kita akan ke bawah arus. Maka firman akan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah kalau waktu-waktu sekarang ini Tuhan gak segera datang atau dipersingkat. Maka benar kata firman Tuhan tidak akan ada yang selamat saudara. Tapi waktu persingkatan ini, selagi kita masih ada waktu, mari Bapak Ibu teman-teman semua yuk kita beres-beres bebenah bahwa hidup kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Lebih lagi ya anak-anak muda, orang-orang muda
Ayo jalan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Orang-orang tua, ayo hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus, berbalik kepada Tuhan. Waktu-waktu sekarang ini waktu pemurnian. Tuhan izinkan semua ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah saudara saya mengerti hal seperti ini, mari yuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Berjalan kepada Tuhan, sungguh-sungguh biar belas kasihan Tuhan itu turun atas kita semua. Sehingga janji Tuhan untuk masa depannya penuh pengharapan, itu buat saudara dan saya semua bisa alami. Di waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang ada ini, pergunakan waktu kita. Katakan amin. Ya, biar hidup saudara dan saya semakin hari-hari ini, ya, menyenangkan hati Tuhan. Senangkan dia. Dengan cara apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Biar apa yang saya sampaikan pada hari ini, firman Tuhan, boleh menjadi berkat buat kita semua. Kekuatan buat Anda dan saya. Hidup diubahkan, dibaharui. Menjadi benar di hadapan Tuhan. Sehingga setiap janji-janji firman Tuhan. Itu boleh menjadi bagian Anda dan saya terima. Alami bersama Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Ya, waktu ini singkat. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita ingat satu pujian. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari semua kita nyanyikan. Menyenangkanmu, angkat tanganmu. Kamu menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Jemaat saja katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Sembah Tuhan. Senangkan Tuhan Yesus. Haleluya.
Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, buka tanganmu, buka hatimu. Terima urapan yang baru, terima minyak yang baru, terima anggur yang baru. Terima, menurut kudus, menurut kudus, menurut kudus. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima janji Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, miskin diperkaya. Dalam nama Yesus, terima. Amin. Tuhan berkati. Pengumuman ibadah raya Minggu 19 Juli 2020 masih dilakukan secara online serentak pada pukul 10 WIB. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai sekretariat gereja, boleh menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya 1, 2, dan 3. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, ada kekuatan yang sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman yang ditabur oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu firman-Mu senantiasa membangkitkan iman kami. Firman-Mu senantiasa menolong kami. Firman-Mu senantiasa memberkati kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Jamah hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala Pembina Rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Joto Raharjo beserta wakil-wakilnya. Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka luar biasa lagi terus menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, kemanapun mereka melangkah Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat Gembala kami Rayon 5, Pak Samuel Ernadi beserta wakil-wakilnya. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka luar biasa terus memimpin Rayon 5 Tuhan. Jamah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Kemanapun hamba-hamba ini melangkah Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Kami percaya biarlah melalui hamba-hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Bapak Insinyur Pendeta Ardianto Budi Rahman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Jamah hamba-Mu ini Tuhan. Bila hikmat marifat turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Jamah keluarga besar ini Tuhan. Urapi keluarga besar ini Tuhan. Kemanapun keluarga ini menyampaikan isi hati-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah berkat jasmani materi turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau urapi bangsa kami Tuhan. Engkau berikan hujan pertobatan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai pemimpin-pemimpin jajaran terendah sekalipun Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Engkau. Biarlah melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami Kota Bekasi Tuhan. Engkau berkati Tuhan, wali kota, bupati, bahkan pemimpin-pemimpin terendah sekali Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap menjalankan roda pemerintahan di Kota Bekasi, Kota Bekasi akan dipulihkan Tuhan. Kota Bekasi akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala Rayon 5 Tuhan, Pak Samuel Ernadi beserta wakil-wakilnya Tuhan. Jamah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Engkau urapi mereka. Biarlah pengurapan-Mu terus atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, biarlah melalui pemimpin Rayon 5 Kota Bekasi semakin dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat
GBI Jaga Sampurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, GBI Jaga Sampurna akan dimenangkan Tuhan. GBI Jaga Sampurna luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hambamu yang melayani saat ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan luar biasa lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan. Kami percaya ketika kami sehati nama Tuhan akan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami percaya ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi kami percaya ibadah hari ini ibadah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada pagi ini Tuhan. Sebelum kami pulang, sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu mendapatkan berkat dari hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua kembali, angkat tangan kita, buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah. Dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita sekarang di awan-awan yang permai bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.